Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat solih dan solihah, apa kabar semuanya? Di malam ini menjelang waktu istirahat, kita ngumpul sejenak di live IG Ummu Sajat. Dan insya Allah malam ini saya mau mengundang satu tamu istimewa. Beliau guru saya, beliau kakak saya, beliau sahabat saya. Sudah kenal lama dengan beliau dan mengikuti perjalanan hijrah beliau dari awal sampai dengan sekarang. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa perjalanan hijrah beliau. Saya tuh ya kalau sama beliau sekarang ngerasa nggak pantas kalau disebut guru. Malah harusnya saya yang nyebut guru. Insya Allah sebentar lagi Mbak Dewi Sandra akan bergabung bersama dengan kita. Bismillah. Kita langsung sambut beliau. Dibawa pulang untuk menambah semangat untuk semakin cinta pada Rasul. Tuh kan guru kita udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya sudah ada di sini. Umu Kangen adalah ya Allah, ya Allah, Robi kangen kangen. sehat. Mbak Dewi lagi di mana? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Kok kayaknya jarang lihat bunga yang ada di sebelah sini? Jadi bunga ini sih ya, ceritanya biar nutupin pintu. Kayak aduh gatel ya, apa ya yang bisa buat nutup-nutup pas ada bunga. Ditaruhin gitu. Allahu Akbar. Makanya saya kirain tuh kayak lagi ada di mana gitu. Kok kayaknya di rumah kayaknya nggak ada spot itu. Kayak aku tahu banget ya setiap detail rumahnya Dewi Sandra ya. Bener kan rumah Mbak aku Dewi, rumahnya Umu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbak Dewi sehat? Alhamdulillah sehat Umu. Alhamdulillah khair. Mas Agus sehat juga? Alhamdulillah. Kucing-kucing di rumah sehat? Gembul semuanya. Allahu Akbar. Sama dong kayak yang ada di rumah kita ya. Makin lama kucingnya makin gembul. Bukan cuma kucing yang gembul, tapi Umu saja juga ikut gembul. Aku juga nih. Gimana Mbak dong, Dewi, gimana? Allahu Akbar. Mbak, sekarang kesibukannya lagi apa, Mbak? Umur karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang bodoh dan makhluk yang ternyata apa ya, fakir ilmu banget ya. Jadi saat ini kerjaan aku hampir setiap hari itu belajar, 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 denger Allah. lagi. Aduh, Masya Allah ini apa lagi ya? Kok aku belum tahu ya? Berarti harus diperbaiki lagi ini. Belajar lagi, buka lagi bukunya, terus lihat Al-Quran di ayat keberapa gitu. Kok aku nggak pernah baca ini ya? Kayak, aduh. Jadi, Allahu Akbar. Nih tuh, teman-teman. Makanya kan saya bilang tadi kan, ini tuh bukan cuma sahabat saya, bukan cuma kakak saya, tapi udah guru saya. Levelnya udah level guru, bukan lagi level cuma temen main, itu udah bukan. Karena beliau ini seorang pembelajar yang luar biasa. Mudah-mudahan semangat belajarnya Mbak Dewi juga nular ya ke kita semua yang ada di sini malam ini dan juga menular buat semua sahabat-sahabat solihah yang kebetulan malam ini tidak menyimak secara langsung, tapi insya Allah nanti akan menyimak rekamannya. Mbak Dewi, ini sebelum kita ngobrol jauh kemana-mana begitu ya, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang belum tahu kalau Mbak Dewi sudah, Bapak dan Ibu Mbak Dewi sudah nggak ada, sudah almarhum dan almarhumah begitu ya. ya, Nah, ya. sejauh apa sih menurut Mbak cintanya mereka sama seorang Dewi Sandra? Wah. Yang namanya orang tua, ya dalam kacamata seorang anak yang tentunya banyak salah ya kepada orang tua, tapi mereka adalah orang tua yang tangannya selalu terbuka untuk anaknya dengan segala kesalahan, dengan kesalahan kebodohan, dengan segala kekurangan. Mereka itu uh, dua sosok yang masih luar biasa ya. Mereka itu punya
empati, mungkin punya hati yang luas untuk memaafkan anaknya yang jauh dari kata sempurna. Jadi setiap anaknya badung gitu, let's say ya. Dewi kan dulu badung banget ya. Banyak membuat kesalahan dan mereka tetap, meskipun ada marahnya, tapi saya yakin marahnya orang tua itu karena ingin mendidik saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi setelah marah itu, apalagi mami ya, mami tuh kalau marah tuh ekspresif banget kan. Jadi kayaknya wah, ini buat aku si pribadi kayak wah dunia kiamat marah. Tapi setelah marahnya beliau, beliau akan datengin lagi nih anak-anaknya kan di pojokan, misalnya nangis sedih banget, aku salah. Nanti beliau akan datang dan beliau akan peluk dan beliau akan bilang, kamu tahu nggak, mami sayang sama kamu, mami sayang banget sama kamu dan mami nggak mau lihat kamu um, menjadi anak yang tidak baik. Mami nggak mau lihat masa depan kamu hancur. Mami nggak mau. Even when I was married ya, bahkan setelah Dewi udah nikah dan ya pastinya belajar lagi bahwa ternyata hidup itu lebih dahsyat. Makanya orang tua itu pasti berusaha untuk menyiapkan anak-anaknya untuk masuk ke dalam dunia yang nyata. Jadi ketika dan akhirnya gagal dan punya banyak masalah lah, nyokap tuh pasti ada rasa yang, aduh anak gue nih, aduh ayo bangkit lagi dong, you need to get up, I'm here for you, I support you, and I love you. But at the same time nyokap tuh tough love juga, jadi memberikan cinta tapi cinta dari dua angle ya, cinta yang benar-benar kasih yang tulus dan juga cinta yang ayo bangkit, ayo maju, bangun, berjuang, jangan diem. Itu nyokap banget. Jadi 1000% cinta buat anaknya. Kalau ditanya, kalau mungkin ya, mungkin kalau ditanya langsung mami nggak akan ngomong langsung ke aku, tapi di belakang misalnya, kalau gue bisa kasih nyawa, gue kasih nyawa anak gue deh. Gue kasih nyawa gue untuk anak gue, itu mami. Ya. Segitu ya, I think sayangnya orang tua. Kalau yang ini udah berdasarkan pengalaman Mbak Dewi sendiri ya. Kalau Mbak Dewi lihat dari teman-teman yang ada, sahabat-sahabat yang ada di sekitar Mbak Dewi sendiri, bagaimana sayangnya cintanya orang tuanya kepada mereka? Menurut Mbak Dewi sendiri, ada nggak sih orang tua di dunia ini yang mungkin nggak sayang, nggak cinta, nggak ngasih seluruh hidupnya buat anaknya? Kalau alhamdulillah ya, mungkin kalau di lingkungan paling deket tidak hanya orang tua kepada anaknya, tapi anaknya juga masya Allah. Alhamdulillah, I'm so grateful Dewi bisa melihat hal itu. Cuman yang namanya dunia nyata, dan kalau kita buka social media hari ini, ada banyak juga kasus-kasus di mana ada orang tua yang sebenarnya sayang sama anaknya, tapi belum tahu bagaimana menyampaikan. Komunikasinya belum selancar mungkin keluarga-keluarga yang Dewi lihat langsung ya. Jadi yang namanya orang tua itu meskipun susah untuk ngomong, nah aku sayang sama kamu, menunjukkan betapa cintanya orang tua kepada anak. Aku yakin banget bahwa orang tua itu pasti di dalam hati mereka ada istimewa untuk namanya anak. Pasti. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya sayangnya orang tua sama anak ya. Makanya ada pepatah, kasih ayah sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, gitu ya. Dan benar Mbak Dewi, saya juga setuju bahwa ternyata sekarang dalam perkembangan di kondisi sekarang begitu ya, kita melihat bahwa orang tua ada yang dia betul-betul menyerahkan hidupnya buat anaknya, tapi ternyata belakangan ini ada juga orang tua yang ternyata menjerumuskan anaknya.
ke hal-hal yang salah. Misalnya, na'udzubillah min zalik ya, kasus misalnya ada ayah yang menistai anak perempuannya, ada kasus ada kasus orang tua yang membunuh anaknya, na'udzubillah min zalik, ada kasus orang tua yang menjadikan anaknya sebagai PSK. Itu kan fakta yang ada di depan mata kita ya, teman-teman. Padahal itu darah dagingnya sendiri yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, tapi ternyata malah menjerumuskan anaknya ke dalam lembah kemaksiatan. Nah, kondisi kayak gitu ternyata ada fakta. Jadi, sesayang-sayangnya orang tua kepada anaknya, ternyata ada kasus-kasus di mana malah orang tua yang menjadi jalan buat anak-anaknya makin dekat kepada kemaksiatan. Nauzubillah min zalik. Tapi luar biasanya ada satu manusia yang dia tidak punya hubungan darah langsung dengan kita, jaraknya jauh sekali dengan kita, bukan hanya berjarak jam-jam, tapi sudah berjarak ribuan tahun, yang cintanya luar biasa besar kepada kita dan nggak perlu lagi dipertanyakan sayangnya kepada kita dan tidak pernah menjerumuskan kita yang sekalipun nggak punya hubungan nasab dengannya ke dalam kemaksiatan. Nggak lain, nggak bukan. Cuma Rasulullah kita yang tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan ini, Mbak Dewi, sejak kapan sih Mbak Dewi mulai mengenal yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kemudian proses Mbak Dewi semakin dekat dengan beliau? Masya Allah ya, kalau uh, untuk mendengar Nabi Muhammad SAW, rasanya dari kecil juga Mami udah, orang tua ya, Mami suka ceritain kita ada Nabi kita mengajarkan banyak hal. Jadi nama Nabi itu bukan sesuatu yang asing, tapi at the same time uh, memang ini kayak siapa ya, masih nggak kebayang gitu waktu kecil ya. Terus akhirnya tumbuh dewasa, terus udah melamana sampai akhirnya hijrah dan mulai mencoba untuk belajar kembali. Dari situlah aku yang ternyata ini sosok nggak main-main. Dan dulu tuh aku kadang-kadang suka menganggap orang-orang tuh suka lebay gitu. Kenapa sih kalau setiap disebutin nama Rasulullah pasti Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. So I'm like, yeah, I mean I get it, it's Nabi gitu. Ternyata pas akhirnya ya pas belajar, orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. And I'm like, what? Wait. Terus dari situ aku mulai belajar penasaran gitu. Kenapa orang yang tidak mau bersolawat itu dianggap orang pelit? Ya karena ternyata hanya dengan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad SAW, lalu kita bersolawat, Masya Allah ya, Allah itu menaikkan derajat manusia, Allah mendoakan, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kayak just by saying his name, hanya dengan menyebut nama bisa dapat kemuliaan dan keberkahan sebegitu banyak. Gimana kalau kita benar-benar kenal dan lebih mendekatkan diri untuk belajar tentang sunnahnya, tentang amalan-amalan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat sampai saat itu, yang masih hidup sampai saat ini. Dan sayangnya dulu aku hanya mengenal nama Tok. But then when I started learning about akhlaknya, mempelajari sejarahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, I'm like, Masya Allah ya, Masya Allah. There is such thing as sosok teladan sejati itu ya Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa bilang hampir perfect, almost perfect. Bahkan kalau bisa bilang perfect, tapi kan kita nggak boleh ya, karena yang namanya sempurna itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jika ada manusia yang mendekati yang namanya sempurna, ya itulah Nabi Muhammad SAW. And the more you learn about him, aku rasa ya kalau mau belajar tentang sosok
yang satu ini kayaknya gak mungkin gak jatuh cinta. Nah, kenapa hari ini atau mungkin kemarin aku pribadi ya, kenapa aku biasa-biasa aja? Ya karena aku nggak mau kenal, tak kenal maka tak sayang. Dan dan dulu aku sempat mempertanyakan kenapa Nabi dulu begini ya, kenapa uh, Nabi kita istrinya lebih dari satu ya, kenapa and all these things yang campur aduk ya, itu karena kebodohan aku. Dan ketika kita benar-benar belajar, kita benar-benar duduk, kita benar-benar membelah istilahnya biografinya beliau, my goodness, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini memang satu sosok yang harus, kayaknya rugi kalau kita nggak kenal siapa Nabi kita. Masya Allah. Dan beliau lahir di bulan Rabiul Awal, bulan ini. Apa makna Rabiul Awal buat seorang Dewi Sandra setelah belajar tentang sirahnya Rasulullah, belajar tentang sunnah-sunnahnya beliau? Bagaimana sekarang Mbak Dewi memaknai Rabiul Awal dibandingkan dengan dulu? Ini apa ya? Kemarin tuh kita baru, Dewi masuk ke sebuah seminar yang membahas tentang justru wafatnya beliau. Ya, tentunya kita semua harusnya sebagai umat Islam bersyukur ya bahwa Allah menciptakan satu hamba yang begitu luar biasa, dan karena beliau kita bisa belajar tentang agama Islam. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, agama kita telah disempurnakan, dan karena beliau juga kita jadi tahu, oh harusnya kayak begini ya, harusnya kayak begitu ya, sampai ya pokoknya belajar from his birth sampai wafatnya. Ini adalah sosok yang paling memikirkan umatnya, sungguh benar-benar memikirkan umatnya. Sampai sebelum wafat yang ditanya adalah para sahabat yang ada di situ, mereka sudah sholat belum ya? Mereka sudah sholat padahal ini lagi sakit. Lalu begitu banyak nasihat dari hadis-hadis yang keluar tentang bagaimana beliau tuh nggak pengen gitu melihat satupun dari umatnya tersakiti dari api neraka. Lalu ketika wafatnya yang dipikirkan, umatku. Nanti di hari kiamat ini adalah sosok yang nungguin kita nih. Satupun nggak akan miss, satupun pasti beliau akan, you, yes, I know you. Kita nggak pernah ketemu, tapi saya kenal kamu, dan kita akan kenal sama beliau. Konon katanya ya, cause nobody's been there, tapi siapa yang berusaha untuk mengenal Allah, mendekati dirinya kepada agama ini, berusaha memperbaiki diri, mengenal tentang para nabi dan juga Rasulullah, nanti di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari satu orang, satu manusia, dan beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, what do I think of Rabiul Awal? I think not just Rabiul Awal, but every day, betapa beruntungnya kita, umat Islam. Dan umat Islam lah ini yang ditunggu-tunggu nanti sama Rasulullah SAW. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita udah benar-benar cinta belum sih sama sosok satu ini? Kita udah benar-benar mengenal beliau nggak? Jangan-jangan kita sok kenal, terus pas nyampe di sana kita bingung mana ya, Nabi kita yang mana ya? Terus Nabi juga kan katanya ada tanda-tanda gitu bahwa kita adalah umatnya. Terus Nabi juga nggak lihat tanda-tanda itu ada di kita. Jadi pas lewat-lewat aja, nggak kebayang sih jujur sebagai manusia yang bodoh ini, hari kiamat yang menakutkan.
Namun hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar. Kita diberi kesempatan untuk mengenal. Ya kalau mau balik lagi 1400 tahun kan nggak mungkin ya. Tapi kita masih ada Quran, kita ada sunnah, kita ada kesempatan untuk setidaknya nih dapat tiket untuk yang mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Itu aja sih yang Allahu kepikiran. Akbar. Allahu Akbar. Hmm, beliau sayang banget sama umatnya yang adalah kita. Yang ada di Sangat. dalam hari-hari beliau sepanjang hidupnya, bahkan sejak sebelum beliau diangkat menjadi rasul pun beliau sudah berpikir tentang manusia. Kontemplasi-kontemplasi yang beliau lakukan di Gua Hiro itu adalah bentuk bagaimana beliau memikirkan umat, walaupun saat itu belum mendapatkan perintah dari Allah untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan sampai di akhir hidupnya beliau masih memikirkan tentang umat, dan beliau juga memberikan pesan kepada kita ya, Mbak Dewi dan sahabat-sahabat Solihah. Beliau nggak mau sepeninggal beliau umatnya kocar kacir. Beliau nggak mau sepeninggal beliau umatnya jadi kalang kabut, nggak karuan kemana-mana, nggak jelas kemana arah tujuannya. Beliau katakan, selama kalian berpegang kepada dua hal, maka kalian akan selamat dunia dan akhirat. Tidak akan kalian tersesat selamanya, selama kalian berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pesan dari orang yang paling mencintai kita untuk kita. Dua pesan yang beliau tinggalkan untuk selalu kita bawa agar kita tidak menjadi orang yang tersesat, baik di dunia maupun nanti di dalam perjalanan kehidupan kita yang abadi di yaumil akhir. Nah, bagaimana seharusnya, Mbak, kita menjalankan pesan dari Rasulullah ini? Kalau kita mengaku mencintai Rasul ya, Rasul bilang ya kalian harus jaga Quran, kalian harus berpegang kepada As-Sunnah. Apa step awal yang Mbak Dewi kerjakan untuk kemudian bisa mengikuti apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi step awal buat teman-teman di sini yang juga sekarang mungkin baru dalam proses, ya aku ingin belajar 100% lagi tentang Islam. Kayaknya dari hadis yang terakhir Umu sampaikan bahwa Nabi udah kasih kita clue. Dan kalau kita cerdas menangkap clue-nya itu kan cuma dua. Stepnya cuma dua. Al-Quran. And how amazing it is ya, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang, ini adalah firman Allah langsung lewat malaikat Jibril. Jadi Rob yang maha luar biasa lewat malaikat ciptaan gaibnya yang paling dahsyat lewat manusia terbaik yang pernah diciptakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. So ini kan benar-benar tentang tauhid ya, bagaimana kita belajar tentang iman lewat salah satu lewatnya itu lewat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang menyampaikan kan kepada wahyu yang diturunkan, akhirnya kita bisa tahu lewat Nabi Muhammad SAW. And you know, with the Quran, it's all connected, right? Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Allah. Ini bolak-balik dan kayak ini luar biasa banget loh. Dan kita bisa baca, it's like right in front of you. Al-Quran itu setiap hari tuh ada. Tinggal kita mau deketin atau kita mau jauhin. Jadi memang yang dalam hadis dong, kalau memang kita mau benar-benar kenal sama agama ini, sama yang menyampaikan agama ini, buka kitabnya, dibaca. Dibaca itu tidak hanya baca yang lewat-lewat aja, tapi coba kita memahami, kita mempelajari, kita benar-benar duduk dan apa ya?
dan bedah ini kenapa ya diturunkannya? Ini maksudnya apa ya? Lalu apakah hal ini bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita? Karena mustahil dong ada kitab yang diturunin 1400 lalu terus untuk hari ini nggak relevan. Kayaknya cupu deh kalau kita nganggap nggak relevan. Sedangkan ini adalah buku sampai the end of time, sampai kiamat, ini adalah buku yang paling relevan. Ini adalah kuncian nih. Jadi pelajarilah. Dan kalau memang belum dibuka, belum ada guru, belum ada teman untuk sama-sama berjuang untuk mempelajari Quran, now is time. Karena aku bisa bilang bahwa aku termasuk telat untuk belajar Al-Quran. Dan ternyata yang dulu aku pikir, ntar aja deh Al-Quran nanti kalau udah ready deh, kalau aku udah siap, nanti kalau aku tahu kan aku harus menjalankan. Ternyata, sekarang aku cuma gini, kalau lu pinter nih, harusnya pas lagi muda ya, mumpung otaknya encer, otaknya bisa menghafal lebih banyak lagi, coba sel-sel aku nih, sel otak aku dihabiskan untuk hafalin lagu nih zaman dulu. Coba kalau dipakai untuk hafalin Al-Quran, mungkin sekarang udah jus Hafizah, berapa ya insya Om? Allah. Insya Allah udah hafizah. Amin, amin ya Allah. Belum sih Om, Sebentar belum. lagi juga, Tapi aku, sebentar lagi juga udah jadi hafizah ini. ya Allah, Amin ya Allah. amin. Amin ya Om, Allah. setiap hari Amin aku ya buka Allah. Al-Quran cuma gini, Amin ya Allah. ya Allah, tolong mudahkan untuk aku, mudahkan. Tolong. Karena it's so beautiful, tapi you really have to have the pure heart. Kita benar-benar, Ya. hati kita mustahil deh. Kalau hati kita asal-asalan, itu Quran juga asal-asalan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan. Nah untuk aku ngerasa bahwa kayaknya rugi deh untuk teman-teman yang ada di sini. Amin, kalau kalian muda, kalian punya Quran di depan mata, buka, baca, hafalin, kalau bisa hafalin sebanyak-banyaknya ayat-ayat, tapi nggak hanya hafalin, pahami. That's number one. Number Ya. two, kuncian yang Nabi Muhammad SAW menyampaikan adalah sunnah. Jadi selain Al-Quran kan ternyata ada banyak buku-buku, kitab-kitab lain yang isinya hadis, dan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat dan juga ulama-ulama besar yang tentunya punya sanad ya, menyampaikan tentunya dengan ilmu. Dan kalau kita pelajarin, aduh, aku saat ini cuma bisa bilang ternyata ada begitu banyak hadis yang isinya cuma ilmu bagaimana kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan lagi-lagi ini dari siapa? Dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayaknya rugi banget ya kalau kita bisa menghabiskan waktu untuk ngafalin lagu, bisa menghabiskan waktu untuk nonton film, Netflix, bioskop, apapun itu. Kita bisa menghabiskan waktu untuk main game, kita bisa menghabiskan waktu untuk TikTok, kita bisa menghabiskan waktu untuk kenalin idola kita satu A, B, C, D, E, F, G. Kita bisa menghabiskan waktu untuk tahu riwayat hidup seorang sosok yang diidolakan, tapi kita nggak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Kayaknya rugi ya. Kayaknya rugi banget. Karena berarti semakin jauh kita dari syafaat beliau. Here's the Dan akan thing. If you say, semakin ya. exactly. Kalau kita bilang kita cinta, nih ya, coba kita jujur satu sama yang lain yang ada di sini. Guru saya selalu bilang bahwa agama ini adalah penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Dan siapapun, bahkan orang-orang ateis bisa bilang, kalau ada pilihan, saya mau masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Tapi nggak semua orang mau melakukan PR-PR-nya untuk masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Guru Habibullah juga menyampaikan bahwa ini yang kita lakukan ini bukan karena apa ya, kita bolehlah punya beribu-ribu alasan, tapi at the end of the day,
alasan yang paling kuat kita menjalankan semua ini adalah karena kita cinta. Aku cinta sama Allah. Kalau aku mati, aku pengen ketemu sama Robku. Makanya aku berjuang untuk menjalankan perintah dan larangannya. Aku cinta sama Nabi Muhammad SAW. Makanya aku setengah mati pengen duduk di kajian untuk denger, oh nabiku dulu ngomong gini ya, oh nabiku mengingatkan tentang ini ya, berarti aku harus ekstra di sini. Karena aku cinta, maka aku mau untuk mencari dan belajar. Nah, untuk klaim kita cinta kan harus ada action kan? Nggak bisa aku bilang, aku cinta deh sama Umu, tapi di telepon nggak pernah diangkat, diajak ketemu nggak pernah hadir, nggak bisa. Nah ini Allah mengajak kita ketemu hampir setiap hari ketika dipanggil sholat. Lalu Nabi hampir semua kajian mustahil, nggak ada satu hadis yang keluar. Yeah. Mustahil. Itu kan juga undangan gitu. Jadi love this religion. Kita mencintai agama ini, kita mencintai Rabb kita mencintai para rasul. Yang mana actionnya tuh mana? Dekat dengan Nah, Quran. itu yang aku pelajarin. Ini kunci pertama. Iya. Dekat dengan Quran, ini kunci yang pertama. Tapi ini juga yang ternyata dikhawatirkan oleh baginda kita yang tercinta, Mbak Dewi dan kawan-kawan solihah. Ketika beliau masih ada, beliau sudah mengkhawatirkan hal ini. Mengkhawatirkan kita, umatnya yang sangat dia cintai, dari pagi sampai pagi lagi, yang beliau menghabiskan hidupnya hanya untuk kita. Beliau mengkhawatirkan hal ini dari sejak beliau masih ada. Dan kalimat Rasulullah SAW ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sahabat-sahabat solihah. Di surat ke-25, surat Al-Furqan ayat 30, di situ Rasulullah SAW menyampaikan satu kalimat yang ini tuh mudah-mudahan menjadi penggugah buat kita untuk dekat dengan Quran. Rasulullah mengatakan di dalam ayat ini ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, kata Rasul. Dan berkata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku ini, umatku ini adalah orang-orang yang mereka hadzal Qur'ana mahjura, terhadap Quran ini mereka mahjura. Mahjuro, kalau kita lihat berdasarkan tafsirnya, teman-teman, artinya abai. Artinya nggak peduli. Artinya sebodoh amat. Artinya suka-suka gue dong, nggak usah ngurus-ngurus gitu. Dan Rasulullah itu mengkhawatirkan setelah beliau tidak ada, maka akan ada bagian dari umatnya yang mereka abai sama Quran, bodoh amat, nggak peduli sama Quran. Kenapa? Karena toh yang membawa Al-Qurannya udah nggak ada kok. Orangnya udah berkalang tanah, makamnya bisa dilihat sekarang di Masjid Nabawi, bisa didatangi pada saat umroh. Terus apalagi yang membuat kita takut gitu? Kalau dulu, kenapa di masa Rasulullah SAW masih ada, kenapa orang-orang munafik begitu ya, mereka berpura-pura menjadi muslim. Pagi mereka beriman, malam mereka berkata, enggak, kami tuh bukan muslim kok gitu. Sebetulnya kami cuma pura-pura doang gitu kan. Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan bagaimana sifatnya orang-orang munafik di dalam Al-Qur'an. Rasulnya masih ada, mereka belum berani terang-terangan. Tapi lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW wafat seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi gitu. Lalu kemudian terlihatlah wajah-wajah asli manusia pada hari itu. Siapa yang mereka mencucurkan air mata karena mereka kehilangan tidak hanya guru mereka, tapi sahabat mereka, abang mereka, ayah mereka, saudara terdekat mereka, yang mencintai mereka lebih daripada saudara sekandung, sedarah, serahim mereka. Tapi pada saat itu juga terlihat wajah-wajah orang munafik yang kembali kepada kemunafikannya yang hakiki. Lalu muncullah orang-orang seperti Musailamah Al-Kadzab yang mengaku bahwa dia adalah nabi pengganti Rasulullah SAW.
Lalu kemudian muncullah orang-orang yang mereka mengatakan, Muhammad udah nggak ada lagi yang kami takuti, wahai kalian wahai kalian umat muslim gitu ya. Hati-hati kalian, sudah tidak ada lagi Muhammad yang akan melindungi kalian. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bagaimana ketika aku sudah tidak ada, masihkah kalian bisa berpegang pada Quran? Kalau aku udah nggak ada, masihkah kalian bisa menjaga kemurnian Al-Quran tidak hanya dengan membacanya, tidak hanya dengan menghafalkannya, tapi betul-betul mengamalkannya dalam kehidupan kalian, lalu kalian sampaikan itu kepada orang yang lain yang belum tersentuh dengan Quran. Jadi ini adalah kekhawatiran dari baginda kita yang tercinta, yang kita mengaku mencintainya, tapi ternyata tanpa kita sadar atau dengan kita sengaja, kita sudah membuat beliau sedih. Karena kita abai sama Quran. Dan bentuk abai, nggak peduli sama Quran ini macam-macam. Nggak cuma sekedar nggak bisa bacanya, nggak cuma sekedar nggak mau berusaha untuk ngafalinnya dengan alasan aku udah tua, kadung, udah nggak bisa lagi. Kalau ngafalin itu ingat seayat, hilang 10 ayat gitu, mendingan nggak usah ngafalin. Itu termasuk kategori abai. Karena seolah-olah kita mau bilang, ya Allah, Engkau nyiptain makhluk yang namanya manusia dengan keterbatasan, kalau tua nggak mungkin bisa ngafalin Quran. Berarti kita udah ngelangkahin ketetapan Allah atas kita, atau apa ya, kehebatan Allah atas kita. Mudah bagi Allah untuk kemudian bisa membuat kita seorang Dewi Sandra kemudian bisa hafiz 30 juz, itu mudah bagi Allah. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Sama sekali nggak ada yang nggak mungkin. Mbak Dewi pasti masih ingat ya, gimana dulu waktu kita KDII bersama dengan Ustadz Fatih Karim lah, kemudian di akhir sesi ada hafalan ayat, ibu-ibu, maaf bukan nenek, usia beliau kayaknya berapa waktu itu ya Mbak? 60 sekianan kalau saya nggak salah, atau malah sudah di angka 70. Allahu Akbar, beliau hafal semua ayat itu teman-teman, tanpa ada salah sedikit pun. Saya yang ngelihatnya aja gini, ya Allah Nek, aku padamu banget deh. Kenapa? Karena beliau yakin gitu, Allah akan pasti memampukan beliau ketika beliau menjadi orang-orang yang tidak majur terhadap Quran. Berhenti sampai di situ? Enggak. Sikap abai terhadap Al-Quran itu bisa jadi Quran kita baca, tapi nggak kita tadabburi. Sekedar baca, tapi kita nggak berusaha untuk memahami ini maknanya sebetulnya apa ya? Maksudnya Allah tuh di sini apa ya? Kenapa ya di sini ya Allah menyebutkan ada ciri-ciri orang mukmin, ada ciri-ciri orang munafik, dipisah oleh Allah, sangat jelas di sini apa perbedaannya, maksudnya apa ya gitu. Itu kita nggak berusaha juga untuk mencari tahu lebih dalam dengan cara apa? Belajar kayak Mbak Dewi bilang. Selesai sampai di situ? Enggak. Setelah kita tadaburi isinya, apakah kemudian kita menjadi pengamal-pengamal Quran? Selesai sampai di situ? Enggak. Karena berarti kita baru bicara tentang diri kita sendiri. Sementara Islam ini adalah agama jama'i. Agama berjamaah, bukan agama individualis, bukan agama egois, bukan agama yang penting gue, bukan. Maka bicara tentang Islam, apapun yang kita tahu, walaupun sedikit ilmunya, itu adalah bagian untuk menjaga Quran. Seperti yang malam ini sedang kita lakukan, teman-teman. Saya, Mbak Dewi, adalah orang-orang yang fakir ilmu. Tapi, bismillah, dengan setitik debu yang Allah titipkan kepada kami dan juga kepada kita semua, jangan jadikan itu hanya cukup pada diri kita sendiri, tapi bagilah terhadap orang lain. Karena kita nggak tahu hidayah itu datangnya dari siapa. Bisa jadi hidayah itu datangnya dari orang yang baru kemarin dia mengenal Islam, tapi karena dia menyampaikan dengan hati yang bersih, tuh catatan dari Mbak Dewi tadi ya, hati yang bersih, maka orang lain akan tersentuh gitu. Kenapa? Karena frekuensi kebaikan akan bertemu dengan frekuensi kebaikan. Dan frekuensi kebaikan itu nyambungnya langsung ke arsy-Nya Allah. Bukan lagi dengan manusia. Jadi, Al-Furqan 30 ini semoga menjadi pengingat kepada kita semua untuk tidak menjadi umatnya Rasulullah SAW yang mengakui mencintai beliau, padahal secara sadar atau tidak sadar kita sudah menyakiti beliau dengan cara apa? Acuh sama Qur'annya. Maka kalau kita mau
Kalau kita mengaku mencintai Rasul, maka hal pertama yang harus kita lakukan, pesan dari Mbak Dewi tadi, teman-teman, Qurannya yuk dibuka lagi, Qurannya yuk dipelajari lagi, Qurannya yuk ditadaburi lagi, Qurannya yuk diamalin lagi, Qurannya tolong didakwahin lagi. Yang kedua, jangan lupa dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Quran turun dalam bentuk khututun aridoh atau garis-garis besar, hal-hal umum, rincian-rincian amal sehari-hari kita itu adanya di dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ngaku Islam kalau hanya cinta pada Quran tapi tidak cinta pada sunnahnya. Jangan ngaku menjadi seorang Muslim yang taat, begitu ya, kalau hanya beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasulnya. Itu dia sepaket, nggak mungkin. Itu kayak paket duo gitu. Dia nggak bisa cuma ngambil satu, kamu harus ambil dua. Dan Masya Allah ya, luar biasanya Rasulullah sayang kepada kita. Beliau tidak pernah meninggalkan kita dan terus menemani kita. Lewat apa? Lewat sunnah-sunnah beliau. Jadi sesungguhnya Rasul itu masih bersama dengan kita saat ini. Kita aja yang seringkali ngerasa, dan karena kita ya manusia, baru takut ketika diawasi oleh sesuatu yang terlihat. Kenapa? Kalau kalau naik motor ke jalan raya pakai helm. Kalau cuma pergi ke minimarket yang jaraknya cuma 10 menit dari rumah nggak pakai helm. Karena takut sama Pak Polisi. Coba kalau polisinya nggak ada. Coba kalau misalnya di negara ini nggak ada yang namanya policeman. Kemana-mana mungkin kita nggak akan pakai yang namanya helm. Kenapa? Karena kita nggak takut. Nggak kelihatan, nggak ada orang yang mana-mana Pak Polisi. Nggak ada helm dibuka. Itulah kita. Maka iman itu bukan hanya soal beriman terhadap sesuatu yang kelihatan, tapi juga bagaimana kita beriman terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda yang kita akui kita mencintai beliau. Dan mudah-mudahan beliau juga, masya Allah ya, mengenali kita nanti di yaumil akhir dan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Mbak Dewi, sebagai orang yang pernah melihat langsung bagaimana proses saudara-saudara muslimah kita belajar untuk dekat dengan Quran, dengan mulai belajar membaca Al-Quran. Di usia mereka sudah tidak lagi muda ya. Waktu itu Mbak Dewi datang ke sebuah LP khusus muslimah, khusus perempuan. Bagaimana Mbak Dewi melihat semangat mereka di tengah ruangan yang sempit begitu ya, mereka nggak bisa kemana-mana. Bagaimana Mbak Dewi kemudian bisa merasakan semangatnya mereka untuk kembali dekat dengan Quran gitu? Masya Allah ya. I think dua waktu yang berbeda ini sangat punya pengaruh besar dalam perjalanan aku. Yang pertama yang KDI itu. Jadi ketika nenek, aku bilang nenek ya, karena memang beliau adalah oma-oma, dan sosoknya Masya Allah, I mean you fall in love with her and she's so happy gitu. Ketika kan KDI itu ada yang hafalan, bukan hafalan tapi resume dari kajian sama hafalan Quran. Aku milihnya untuk resume si kajian, dan itu aja udah tetap ketar-ketir kayak apa ya, bener nggak ya, bener nggak ya, bener nggak ya. Beliau ini memilih untuk mengambil hafalan Al-Quran tenang, happy, nggak ada tekanan. Terus aku ya, Masya Allah ya, Masya Allah ya. Dan ketika beliau baca yang tadi Umu bilang, pokoknya semuanya tuh amazed, semuanya hanya menatap dan melihat dan mendengarkan yang Masya Allah ya. Beliau benar-benar mendedicate diri dia untuk bisa, gini deh, kita baca pas lagi sholat aja kadang-kadang deg-degan ya. Ini apalagi di depan orang-orang, di sebuah kajian yang di situ ada banyak orang. Kalau itu nggak jujur karena Allah dan karena sayang sama Al-Quran, bisa bolak-balik tuh ayat. Ini lancar, lancar. Aku cuma ya Masya Allah ya, ini kayaknya aku harus serius deh belajar. So she was one of the inspirations. The second time waktu aku datang ke salah satu lapas, di situ alhamdulillah Dewi menyaksikan wanita-wanita yang di situ yang belum pernah baca Al-Quran sama sekali.
ketika mereka masih di luar nggak pernah, justru kesempatannya itu datang ketika mereka di dalam lapas, Allah. di penjara, di waktu yang kayaknya buat mereka tuh udah dead end ya, udah nggak ada harapan, tapi dengan hadirnya Al-Quran di situ, wallahi Dewi bisa bilang demi Allah itu muka cerah semua. Itu kayak, Allah ini Akbar. beneran aku di lapas nggak ya? Kok kayaknya mereka bahagia banget ya? Terus bahkan yang dibaca itu masih alif, ba, ta, masih ikro. Itu aja happy dan mereka semua datang on time, nggak peduli gitu. Waktu itu kan Dewi Sandra nggak peduli. Dewi Sandra, gue lagi belajar nih, jangan ganggu gue gitu istilahnya. And I'm like, Masya Allah ya. Di situ ada satu kelas yang lagi belajar ini, ada satu kelas yang lagi setor hafalannya. Aku bilang, Masya Allah ya. Jadi semuanya di situ justru lagi berlomba mendekatkan diri kepada Al-Quran. Nggak ada malu sedikit pun. Yang nggak bisa baca, semangat. Yang bisa baca, menyemangati orang-orang yang belum bisa baca. Lalu di situ didatangkan guru. Gurunya juga semangat. Ngerti nggak sih? Kayak Iya. it's just positivity. Memang cinta yang nggak jaim, nggak baper, nggak malu, tapi bener-bener semuanya tuh lagi berlomba-lomba untuk aku pengen baca Al-Quran. Aku pengen um, aku pengen bisa lancar, aku pengen bisa ngerti, and I'm like wow, ini kayaknya gue, ya itulah, kita harus lihat untuk percaya, terus akhirnya cek lagi gitu, kok mereka bisa, terus aku yang lagi di luar yang dikasih kebebasan sama Allah untuk ngapa-ngapain justru nggak kepikiran gitu, kan berarti ada yang salah ya. Iya, Jadi itu yang betul. aku pikirin, ini ada yang nggak bener nih. Jadi akhirnya alhamdulillah dengan waktu, terus Dewi juga ketemu sama temen, ketemu lagi sama guru, ayo dong kita harus belajar nih, mau sampai kapan nih kita nggak paham-paham sama apa yang kita bacakan, apa yang kita eh, apalagi ketika kita sholat, ini kita sholat apa sih artinya? Iya, Don't you ever feel that? iya. Dan rasanya sholat tanpa apa yang kita ucap kan itu kayak nonton drakor tanpa teks, plus kita nggak ngerti bahasa Korea, kayak yang ini lagi lucu nih misalnya ya, ini lagi lucu nih Iya. tapi kok nggak ngerti jokesnya apa, aduh ini Hmm. lagi menyentuh banget nih tapi nggak ngerti apa yang disampaikan. Jadi kayaknya ini sebenarnya yang harus kita kejar. Dan beneran deh melihat sosok-sosok itu menjadi salah satu trigger. Dan ini yang menarik lagi ya di Iya. dalam kelas Dewi sekarang yang Al-Quran Mm-mm, itu ada mm-mm, dua sosok. Satu mm. mu'alaf. Masya Allah. Fulana mu'alaf. Kita sama-sama dari zero. Kita belajar bareng-bareng nih. Nggak bisa baca Al-Quran. Yang satu lagi bukan mu'alaf, tapi baru buka Al-Quran saat itu juga. Pas kita lagi belajar. Allah. Umurnya udah 30-an. Sekarang hafalannya ini udah masuk juz 30. Aku cuma ini Allah. perasaan baru kemarin nih mereka masih ainnya masih ngaco, sodnya masih ngaco. Dewi pun kok aku udah bisa hafal ini ya, kok aku bisa, Masya Allah nggak kebayang Allah. gitu. Dulu kan kita cuma main aman aja, trikul, udah Mm-mm, aman, mm-mm, yang penting mm-mm, udah mm-mm, baca. mm-mm, mm-mm. Baca Al-Quran juga merasa udah bener, tapi ternyata harokatnya masih salah. Nah itulah, karena kita nggak pakai ilmu, selama ini kita merasa kita udah keren. Tapi ternyata kita, kalau kita mau jujur lagi-lagi, kalau kita mau jujur, kita mau cari lingkungan yang bener-bener lingkungan belajar. Pasti kelihatan deh, ini kita miss di sini, kita skip di sini, kita kegeeran di titik ini, kita jujur, kita adalah manusia yang PR-nya banyak banget. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan PR-nya nggak akan pernah selesai sampai Allah Nggak. panggil kita pulang. Hmm. Proses belajar itu nggak akan pernah selesai, teman-teman. Nggak ada batas umur, nggak ada batas waktu, nggak ada batasan tempat, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, lapang, sempit, senang, sedih,
masih muda atau sekarang mungkin pernah muda, teman-teman yang sedang dalam kondisi sulit atau senang, dalam kondisi apapun, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar untuk mencintai Allah, belajar untuk mencintai baginda kita yang tercinta, belajar untuk mencintai Al-Quran, belajar untuk mencintai semua takdir yang Allah tetapkan atas kita, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mencintai ilmu dan selalu mengejar ilmu Amin. dan Ada menjadikan satu ilmu betul-betul gimana itu? ada satu hadis menarik banget ya Dewi baru belajar juga hadis riwayat Muslim Masya Allah. yang berbunyi sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini dalam kurung Al-Quran dan ini yang serem Allah akan menghinakan yang lain dengan apa? Dengan Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini bisa jadi bumerang loh buat kita. Kalau kita nggak benar-benar serius dengan apa yang Allah sudah, ini kan surat cinta ya sebenarnya, surat Ya, cinta dari Allah untuk kita. Nah pilihannya cuma dua. Aku cuma ngebayangin, ini gimana ceritanya Al-Quran menghinakan. Itu kan serem ya. ya, Serem nggak sih aku dengar itu ya iya juga ya ini Al-Quran kalau nggak disentuh kan mereka Al-Quran akan menjadi saksi kan ya, ketika kita wafat nanti tiba-tiba ada sosok yang datang terus kita nanya siapa engkau aku belum pernah ketemu kamu selama ini aku adalah Al-Quran yang kau bacakan itu kayak la haula wala quwata billah gitu kayak kalau sekarang bisa dipeluk-peluk tuh Al-Qurannya nanti ya kita ketemu nanti kamu akan berubah wujud nih kamu akan menjadi teman aku terus belum lagi tentang Al-Quran gimana bayangkan nih Rob kita begitu baik ya untuk orang yang masih belum lancar baca Al-Quran setiap terbata-batanya kita itu dapat pahala betul. pernah nggak sih ada yang kasih kenikmatan seperti itu misalnya bayangkan menjadi aktor gitu terus ketika kita lagi main sinetron atau main film tiba-tiba ketika lagi action terus kita bacanya terbata-bata gitu atau kita dan aku mau kamu untuk tuk kan yang ada di langsung di fire gitu oke nggak lu nggak cocok untuk tugas ini Allah Allah yang maha baik tahu nih kita masih terbata-bata Allah bilang enggak udah sakit kuping aku dengerin kamu udah nggak usah baca deh nggak usah yang ada buat kita salah pahala pahala ternyata belum lancar pahala aku cuma ya Allah kok kayaknya rugi ya kita menjadi orang yang rugi banget ya kalau nggak mau sentuh Al-Quran kayaknya apa gitu apa yang menghalangkan kita dan ini yang paling jelek udah ini yang paling jelek kan nanti kita wafat lalu kita udah melewati semua fasenya lalu akhirnya kita akan ketemu dengan Rob kita face to face kita bertemu dengan Allah dan Allah nanya cuma satu aja misalnya kalau ada satu pertanyaan dan Allah cuma nanya kenapa waktu di dunia kamu tidak menyentuh Al-Quran kenapa kamu nggak baca itu jawabannya mau apa jawaban terbaik apa sehingga Allah bisa bilang oh gitu oh iya aku ngerti ya udah deh nggak apa-apa deh apa karena kalau ada jawaban itu silakan tolong di-sharekan di-viralkan tapi kalau
kita nggak punya jawaban. Udah deh, nggak usah mencari-cari juga, karena aku yakin nggak ada jawaban yang bisa menjadi jawaban keren sehingga Allah memaklumi kita. Allah bilang, nih ya, aku kasih kamu hidup, aku kasih kamu kesempatan. Al-Quran ada di mana-mana, tersebar di muka bumi ini, mau bahasa apa, mau bahasa Inggris, untuk tafsiran apa, untuk translationnya, uh, Arab, ini bahasa Al-Quran. Kenapa bahasa Arab? Karena ini adalah bahasa yang terbaik di dunia, dengan level literaturnya yang terbaik, termewah. Lalu, apa alasan kita? Nggak ada. Nggak ada alasan kita untuk tidak dekat dengan Quran. Nggak ada. Karena nggak ada jawaban yang akan bisa kita berikan kepada Allah setelah Allah memberikan kita begitu banyak waktu, begitu banyak nikmat, begitu banyak rezeki, begitu banyak waktu luang, begitu banyak kesehatan, maka nggak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak bersegera untuk dekat dengan Quran. Dan ternyata membaca Al-Quran dengan terbata-bata saja, Rasulullah kita mengatakan akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau kita lancar membacanya. Dan senada dengan hadis riwayat Muslim yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, teman-teman, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ini pesan dari beliau ya. Lagi-lagi kalau kita mengaku mencintai beliau. Ketika kalian meletakkan Al-Quran di depan kalian, maka dia akan membimbing kalian ke dalam surga. Tapi ketika kalian letakkan Al-Quran itu di belakang kalian, maka dia akan mendorong kalian ke dalam neraka. Betul. Al-Quran itu tinggal kita pilih, mau kita jadikan apa? Mau kita jadikan sebagai pembimbing kita menuju surga, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita, bukan berikan ya, Allah karuniakan kita bisa menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Tapi hati-hati, ketika kita meninggalkan Al-Quran, mahjuro terhadap Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan mendorong kita nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Siksaan yang tidak mungkin akan kita sanggup untuk menahannya. Siksaan terberat di antara semua siksaan yang pernah kita rasakan. Di muka bumi ini tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan Allah di dalam neraka jahanam kelak. Kenapa ya? Karena itu tadi. Karena Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, tapi ternyata kita tidak memanfaatkan itu untuk kembali taat kepada Allah. Dan saat ini, kawan-kawan solihah, ada begitu banyak saudara-saudara muslim kita yang sampai sekarang masih belum bisa membaca Al-Quran. Apa yang tadi Mbak Dewi sampaikan tentang saudara-saudara muslimah kita yang ada di lapas, itu hanya sepersekian, 0,00000% sekian persen begitu ya dari masih banyaknya saudara muslim kita yang sekarang ini belum bisa membaca Al-Quran. Dan bagaimana mungkin mereka bisa dekat dengan Quran kalau membacanya saja mereka tidak bisa. Maka kalau kita mengaku bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, tidak ingin menyakiti beliau, dan kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tergolong abai terhadap Al-Quran, maka bantu saudara-saudara kita yang saat ini belum bisa membaca Al-Quran untuk bisa membaca dengan nikmat setiap huruf surat cinta dari Allah untuk kita. Supaya hidup kita jadi hidup yang berkah. Supaya hidup kita jadi hidup yang tenang. Supaya hidup kita jadi hidup yang manfaat. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga manfaat buat orang yang lain. Jadi bantu saudara-saudara muslim kita yang saat ini belum bisa membaca Al-Quran, untuk dekat dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, mengamalkannya dan kemudian mendakwahkannya, insya Allah menjadi pahala jariah buat kita, dan mudah-mudahan kelak itu nanti akan menjadi salah satu hujah kita di hadapan Allah ketika Allah bertanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk memperjuangkan Quran? Kita insya Allah bisa bicara, ya Allah, aku sudah menjadi bagian dari program Indonesia Bisa Baca Quran. Membantu saudara-saudaraku yang saat ini belum bisa membaca Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran. Viralkan program ini, kemudian ajak teman-teman kita yang lain untuk mensupport program ini dalam bentuk apapun, sekedar memviralkan Indonesia Bisa Baca Quran saja agar lebih banyak orang yang tahu tentang program hapus buta aksara Quran secara gratis ini, itu juga sudah menjadi insya Allah mudah-mudahan hujah kita kelak di hadapan Allah, bahwa kita bukan orang-orang yang tidak peduli terhadap sesama, dan juga bukan orang-orang yang abai terhadap Quran. Mbak Dewi, kalau ngobrol sama Mbak Dewi itu selalu lupa waktu.
Tadi Ya janjinya Allah. akadnya cuma 45 menit. Sekarang ternyata udah Sekarang, 1 jam. Mohon maaf lahir dan Masya batin. Allah. Tapi sebelum kita sudahi, satu Mhm. pertanyaan terakhir. Biasanya yang paling susah nih, Jangan dong, Aduh. Hmm, bagaimana sekarang seorang Dewi Sandra memandang Al-Quran setelah semakin dekat dan semakin sering berdua-duaan dengan Quran? Ini yang disampaikan oleh Guru Habibzakillah. Beliau menyampaikan bahwa ilmu Allah, Al-Quran, termasuk Al-Quran, itu adalah pemberian. Dan Allah akan memberikan ilmunya, nggak akan memberikan kesembarangan manusia. Sebagaimana kalau kita beli mobil, let's say ya, kita udah nabung sekian lama, terus ini mobil yang kita pengen banget. Kira-kira kita akan taruh di pinggir jalan aja atau kita siapin dulu wadahnya, tempatnya. Pastinya kalau kita mau punya mobil yang bagus, kita siapin dulu kan garasinya ada gitu. Atau mungkin uh, untuk ibu-ibu atau cewek yang ada di sini, aku kok kemarin hmm, ada tas yang bagus banget ya. Tasnya kebetulan tas yang mahal, let's say, atau apapun lah barang gitu. Mungkin nggak kita udah beli barang yang kita pengen banget, terus barangnya kita lempar aja di lantai. Nggak mungkin kan? Pasti barang itu kita akan cari tempat yang paling bersih, paling cantik, terus kita simpen barang tersebut di situ. Ketika dipakai, kita akan pakai dengan hati-hati, dan ketika kita udah selesai, kita akan bersemuanya, kita simpan lagi, dan ketika siap dipakai lagi, kita akan ambil. So, basically ilmu Allah dan Al-Quran khususnya, itu bukan nggak sembarangan. Yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi juga bahwa ilmu Allah itu adanya di hati kita. Nah, semakin kita membersihkan hati kita, kita berusaha untuk benar-benar, ya Allah, kita minta pertolongan sama Allah karena kita lemah, kita tahu bahwa kita banyak kelalaian dan kesalahan, tapi kita minta, ya Allah, ya aku tahu aku nggak boleh gibah, ya udah kalau ada yang gibah aku berusaha untuk menjauh. Kenapa? Karena aku ingin menjaga Al-Quranku. Ya udah kalau misalnya ada hal-hal yang Allah tidak sukai, aku akan berusaha menjauh. Kenapa? Karena itu cara untuk menjaga Al-Quranku. Karena Al-Quran itu adalah memang hal yang paling mewah. Paling mewah, teman-teman. Sekarang aku benar-benar sadar, iya yang mewah banget ya. Untuk bisa hafal, untuk bisa mengerti. Itu suatu kelezatan yang nggak bisa dibeli. Seandainya aku bisa beli nih 1 M, aku beli 30 juz langsung masuk ke memori aku. Nggak bisa. 20 M, 30 M, 50 M. Nggak bisa. Untuk mendapatkan Al-Quran, kita harus berjuang. Untuk mendapatkan Al-Quran, kita harus jujur. Untuk mendapatkan Al-Quran, kita harus minta banyak pertolongan kepada Allah. Ya Allah, semoga aku adalah hamba yang kau merasa pantas. Memang memang untuk saat ini aku bisa bilang enggak, tapi kok Allah masih baik ya. Allah masih baik ya, masih ngizinin aku untuk belajar. Kok Allah masih baik ya, masih ngizinin aku untuk surat-surat pendek masih dapat nih, ya Allah. Nah, kalau kita jujur kan, kita akan berjuang terus, berjuang yang tadinya bisa surat pendek, sekarang kok udah bisa ya. Kayak temen aku yang Fulana Alaf, beliau sekarang lagi Al-Fajr. Ya Allah, dengar beliau aja
kok indah ya, ini baru denger temen gitu, kok indah banget ya, Masya Allah ya, aku kenal nih dia kemarin gak bisa baca, sekarang udah bisa ngafalin kayak begini, sholat tuh jadi berubah. Every time you touch the Quran, you know, this is the miracle of Allah. Ini adalah miracle um, yang sangat istimewa lewat Nabi kita juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang paling ajaib ya, tentang Al-Quran. Makhluk yang paling suci yang Allah ciptakan itu kan malaikat ya. Ternyata malaikat aja mereka tidak diberikan nikmat untuk membaca Al-Quran. Jadi bayangkan teman-teman, ini buat aku semakin ya kayak merinding gitu, ya Allah ya, ini benar-benar Al-Quran benar-benar untuk manusia ya Allah, ini satu nikmat yang harus kita bersyukur banget. Jadi teman-teman, setiap kali kita baca Al-Quran itu malaikat-malaikat datang, kita nggak bisa lihat tapi mereka ada, ini kita baca. Ini agama ajaib banget. Ini agama indah banget. Ini, if you wanna see a miracle, memang hari ini kita nggak bisa melihat laut membelah jadi 7, nggak bisa. Iya, hari ini kita nggak bisa melihat um, apa ya? Kita nggak bisa melihat gunung dibelah. Tapi teman-teman, hari ini kita bisa banget ambil Al-Quran. Kita buka halamannya, kita mulai. Masya Allah. Masya Allah. So I feel like, Al-Quran is the best gift Allah memberikan kepada kita semua. Ini hadiah terindah yang ada di depan mata. Dan guess what? Nggak semua orang bisa buka. Nggak semua orang bisa baca. Tapi kalau hari ini kamu, aku, Umu, teman-teman yang ada di sini, kita bisa baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mau dibayar pakai apa? Nikmat. Itu adalah nikmat. Allahu Akbar, walillah ilham. Masya Allah. Sahabat-sahabat solih dan solihah yang dimuliakan Allah, nggak perlu lagi dikasih closing statement ya. Sudah cukup apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi terakhir buat kita bersama. Semoga terus menjadi pengingat buat kita, insya Allah. Tidak hanya sekedar menjadi informasi sesaat yang masuk kiri keluar kanan, melihat amaze-nya seorang Dewi Sandra sekarang, tapi simaklah dan resapilah apa yang beliau sampaikan. Ilmu bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari orang yang baru menjadi saudara muslim kita beberapa hari atau beberapa bulan, seperti sahabat kita tadi, Mbak Dwi cerita seorang mu'alafah begitu ya, tapi beliau belajar banyak tentang Islam dan kemudian meroket dibandingkan dengan kita-kita yang mungkin na'udzubillah min zalik, ada yang belum hafal surat Al-Fajr. Itu tamparan buat kita, betapa kita masih sangat jauh dari Quran. Dan semoga Allah selalu menjaga kita menjadi orang-orang yang tetap istiqomah. Karena betul apa yang dikatakan oleh Mbak Dewi, para malaikat iri terhadap kita. Iri kenapa kita diberikan kemuliaan lebih dibandingkan dengan mereka yang diciptakan dari cahaya, sementara kita dari tanah. Iri kenapa kemudian kita yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga dan mendapatkan amanah sebagai khalifah fil ard, dan bukan mereka. Hadirnya mereka di dalam majelis-majelis ilmu, hadirnya mereka di tengah orang-orang yang sedang membaca Al-Quran,
adalah sebetulnya karena dalam tanda kutip ya, irinya para malaikat terhadap kita. Karena apa yang Allah hadiahkan kepada para pencari ilmu, kepada para pembaca Al-Quran, kepada para penghafal Al-Quran, pengamal Quran, dan pendakwah Quran adalah sebuah hadiah yang tidak akan bisa dibayar dengan apapun. Kenikmatan surga itu luar biasa, teman-teman. Dia adalah sesuatu yang bernilai, karena tidak ada mata uang manapun di muka bumi ini yang bisa membelinya. Maka, membaca Al-Quran, seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi, betul, itu adalah sesuatu yang bernilai. Gak akan mungkin bisa dibayar dengan apapun. Dia hanya bisa dibayar dengan keuletan. Dia hanya bisa dibayar dengan keseriusan. Dia hanya bisa dibayar dengan keikhlasan. Dia hanya bisa dibayar dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita menjadi orang-orang yang tadi, yang ikhlas, yang terus menjadi orang yang istiqomah dalam belajar, dan menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran dan juga mencintai baginda kita yang tercinta Rasulullah SAW. Di bulan ini, Rabiul Awal, di miladnya beliau, milad dalam tanda kutip ya teman-teman beliau, maka jangan sakiti Nabi dengan cara cintai Al-Quran dan bantu semua saudara-saudara muslim kita untuk bisa membaca Al-Quran agar mereka pun bisa mencintai Quran seperti kita juga berikhtiar untuk mencintai Quran. Mbak Dewi, jazakillah ahsanul jazah, ngobrol dengan seorang Dewi Sandra itu selalu Masya Allah, bikin speechless. Dewi yang Masya Allah kepada umum, Masya Allah. Doain ya mohon doanya, Anda butuh banyak Allahu doa Akbar, itu. walillah ilham. Semoga Allah selalu jaga Mbak Dewi, Mas Agus dan keluarga. Allah tetap jaga keikhlasan, Allah juga tetap jaga semangat, Allah juga tetap jaga hati, Allah juga tetap jaga amal. Dan semoga terus berada di dalam barisan dakwah ini, insya Allah. Karena Islam akan semakin kuat ketika banyak Dewi-Dewi Sandra yang lain yang ada di dalam barisan perjuangan dakwah Islam ini, insya Allah. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah di waktu yang lebih berkah, yang Allah ridho. Terus saling doakan. Dan peluk rindu dari Bogor untuk Mbak Dewi dan juga salam takzim buat Mas Agus. Salam juga Baik. Fatih Karim, Hafizahullah, dan Insya juga Allah. anak-anak ya Insya sehat Allah, semuanya. insya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan istighfar, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Kita berdua pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah ahsanul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi pamit ya.